Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismia Yulandari dengan NIM 11820600051 dari semester 5B dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini pada video kali ini saya akan mencoba membahas dan juga mengupas tuntas tentang struktur dan juga metabolisme dari protein yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Sri Hartati MPD dan juga Ibu Eva Fauzia MS. Masuk kepada materi, mungkin ada yang tahu tentang protein secara umumnya? Apakah tentang tahu tempe? Atau juga zat makanan yang membangun tubuh? Betul, itu tidak salah. Mungkin kita akan mengulasnya lebih dalam lagi mengenai protein dan juga metabolisme dari protein. Yuk kita simak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masuk kepada materi struktur dan metabolisme dari protein. Oke, protein itu apa? Yang tadi di awal sudah disebutkan, misalnya seperti tahu tempe dan juga zat bahan makanan yang membangun tubuh. Dan sekarang kita akan mengupas secara lebih detail dan lebih dalam. Jadi protein itu adalah suatu polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Dan asam amino ini merupakan monomer terkecil dari penyusun protein yang memiliki gugus amina yang di sini pada PPT NH3 dan juga memiliki gugus karboksil atau CO2. Nah, yang ini. Dan selanjutnya ada asam amino ini ternyata memiliki penggolongan dan juga pembagian kelompok-kelompoknya. Yang pertama di sini pengelompokan asam amino berdasarkan rantai sampingnya. Di sini kita lihat. Jadi yang pertama ada nonpolar alifatik. Nonpolar alifatik ini di sini terlihat bahwa rantainya ini berupa lurus, rantai lurus. Kemudian yang kedua ada polar netral, yang dimana polar netral ini memiliki momen dwikutub dari rantai sampingnya. Dan dapat dilihat ada contohnya seperti serin, treonin, sistein, asparagin, glutamin. Kemudian ada asam amino yang bermuatan negatif, dapat dilihat ini ada aspartat dan glutamat, jadi memang bermuatan negatif dari COO minusnya. Kemudian ada bermuatan positif, asam amino seperti lisin, arginin, histidin ini memiliki ionnya yang positif. Seperti lisin tadi ada NH3 plusnya, kemudian ada arginin NH2 dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pengelompokan asam amino berdasarkan rantai sampingnya ini ada aromatik. Asam amino aromatik ini memiliki suatu cincin atau yang biasanya berupa siklus atau siklik bentuknya, memiliki ikatan rangkap ganda yang berselang-seling. Di sini terdapat contohnya fenilalanin, tirosin dan juga triptofan. Dan yang selanjutnya adalah pengelompokan asam amino berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesisnya. Terdapat 3 sebetulnya, yaitu asam amino esensial, non esensial dan juga semi esensial, yaitu conditionally esensial, yang dimana asam amino esensial ini tidak dapat disintesis dalam tubuh tetapi bisa didapatkan dari sumber bahan makanan kita. Contohnya ada histidin, leusin, lisin, isoleusin, metionin, valin, treonin, fenilalanin dan triptofan. Kemudian asam amino non esensial ini merupakan asam amino yang bisa disintesis dalam tubuh kita, yang itu terdapat contohnya alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glutamin, glisin, serin, prolin, sistein dan juga tirosin. Nah, di mana yang ketiga ini contohnya terdapat arginin, glutamin, sistein dan tirosin saja. Mengapa? Karena bisa jadi tubuh kita ini sedang mengalami suatu gangguan sehingga dapat dikatakan tidak bisa memproduksi atau tidak bisa mensintesis asam amino, yaitu yang 4 tadi, arginin, glutamin, sistein dan tirosin, akibat adanya gangguan metabolisme tubuh ataupun gangguan penyerapan pada usus. Seperti itu. Sudah diakui secara internasional.
seperti pada di tabel berikut ini. Kemudian sifat penting dari asam amino. Yang pertama itu terdapat sifat optis aktif, yang dimana artinya dapat membentuk suatu bayangan cermin. Dari sifat ini maka akan mengenal suatu bentuk atau konformasi, misalnya D dan juga L. Misalnya pada alanin terdapat L-alanin dan juga terdapat D-alanin. Khusus untuk glisin itu tidak memiliki sifat optis aktif karena memiliki rantai samping H. Sedangkan syarat untuk bisa memiliki isomer optis itu harus memiliki C aksen atau C prime yang dapat mengikat 4 rantai yang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sifat pentingnya berupa Zwitter ion. Zwitter ion itu asam aminonya dapat berupa ion positif dan juga negatif. Misalnya ion positif ini dari amina dan juga ion negatifnya dari karboksil atau COO-min. Jika ada suatu larutan asam amino ini bisa bermuatan positif karena ion H+ nya dapat berikatan dengan COO- sehingga menjadi COOH dan juga tetap NH3+. Kemudian jika dalam larutan basa asam amino ini bisa bermuatan negatif karena ion OH- akan menarik H+ dari NH3 sehingga menjadi NH2 dan juga COO-nya tetap sehingga bermuatan negatif. Dan yang ketiga itu dapat berperan sebagai asam dan basa seperti yang tadi ya, yang nomor 2 Zwitter ion. Dan yang terakhir ini memiliki pH isoelektrik di mana suatu asam amino berada dalam keseimbangan antara yang bermuatan positif dan juga negatif. Oke, lanjut. Lalu, apa itu peptida? Sebelumnya kan kita sudah mengenal asam amino ya, monomer terkecil penyusun dari suatu protein. Kemudian, apa itu peptida? Peptida adalah gabungan dari 2 atau lebih asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, ikatan ini seperti apa sih ikatan peptida? Nah, bagaimana pembentukan dari ikatan peptida ini? Pembentukan ikatan peptidanya yaitu terjadi antara gugus karboksil dan juga gugus amina dari kedua asam amino yang berikatan secara kovalen. Di sini terdapat contohnya, yang di sini terdapat OH dan juga NH2-nya, amina dan juga karboksil. Ini akan membentuk suatu ikatan kovalen sehingga dapat berikatan dan bisa menggabungkan antara 2 asam amino yang berbeda ataupun yang sama. Peptida itu tadi kan gabungan antara 2 ataupun lebih dari asam amino yang berikatan kovalen. Nah, ternyata memberikan tata namanya ini bisa diurutkan dari ujung N atau ujung aminanya sampai ke ujung C atau ujung karboksilnya. Nama asam amino ini yang diurutkan imbuhan belakangnya akan diganti dengan L, kemudian asam amino yang terakhir tetap menggunakan nama asam amino yang asli. Contoh dari strukturnya ada alanin, yang sebelah kiri ini ada struktur alanin, kemudian ada struktur glisin. Sehingga ketika berikatan, saling berikatan dengan satu sama lainnya menjadi alanil glisin, seperti yang tadi telah disebutkan. Lanjut, apa itu fungsi dari peptida? Fungsi dari peptida ini sebagai hormon. Misalnya kita ketahui hormon insulin yang sudah sangat familiar ya. Hormon insulin ini ternyata memiliki 2 rantai peptida dan juga terdiri dari 21 asam amino. Kemudian juga ada hormon glukagon, kemudian juga ada hormon bradikinin yang kerjanya menghambat pembengkakan jaringan. Oke, kita kembali ke protein. Nah, protein itu adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Dan protein ini memiliki 4 struktur utama, yaitu bisa dilihat pada gambar yang pertama ini yang saya beri tanda merah. Itu merupakan struktur dari protein yang primer.
yaitu struktur primer ini merupakan struktur yang dua dimensi menggambar yang panjang, merupakan struktur protein. Yang kedua yaitu struktur sekunder, yang dimana sudah memiliki bentuk tiga dimensi, merupakan hasil pelipatan protein akibat adanya ikatan hidrogen antara atom O karboksil dan juga N-amino. Dua jenis struktur sekunder ini yaitu diantaranya adalah alpha helix dan juga beta sheet, yang dimana beta sheet ini memiliki bentuk paralel dan juga anti paralel. Yang ketiga yaitu gambar bentuk yang biru ini. Yang biru merupakan struktur tersier yang dimana sudah memiliki bentuk yang sudah cukup beragam ya, dan juga merupakan struktur tiga dimensi hasil pelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida gaya van der Waals ataupun ikatan hidrofobik. Dan yang terakhir adalah struktur quaterner, di mana struktur quaterner ini memiliki bentuk juga yang dimana ukurannya tiga dimensi dan hasil pelipatan dari dua atau lebih rantai protein yang diakibatkan dari ikatan hidrogen, ikatan ion disulfida gaya van der Waals ataupun ikatan hidrofobik yang bersifat fungsional. Ada klasifikasi protein menurut fungsinya. Wow, ada 7. Jadi protein yang kita kenal itu tidak hanya melulu tentang kacang kedelai, tahu, tempe, tidak ya. Ternyata protein ini menurut fungsinya terdapat 7 macam, yaitu yang pertama biokatalisator atau enzim, yang dimana fungsinya untuk mengkatalisis reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, misalnya seperti tripsin dan juga DNA polimerase. Lalu yang kedua yaitu nutrien dan penyimpan, yang dimana protein yang berperan sebagai cadangan dan nutrisi bagi tubuh kita, misalnya seperti ovalbumin pada putih telur. Lalu yang ketiga ada protein struktural. Protein struktural ini merupakan protein yang berperan dalam membentuk struktur biologi suatu organisme, misalnya seperti keratin, penyusun rambut dan kuku pada tubuh makhluk hidup. Kemudian yang keempat yaitu protein pertahanan. Protein pertahanan ini merupakan protein yang berperan dalam pertahanan diri organisme melalui serangan ataupun dari organisme lain seperti penyakit juga. Misalnya seperti imunoglobulin yang berperan untuk membunuh mikroba. Kemudian protein yang kelima yaitu protein penggerak atau disebut juga dengan protein kontraktil. Nah, protein kontraktil ini dapat menyebabkan suatu organisme dapat bergerak. Misalnya ada protein pada otot kita yaitu aktin dan miosin. Lalu yang keenam ada protein transport, yang dimana protein transport ini protein yang membawa molekul dalam satu sel ke sel lainnya atau dari satu organ ke organ lainnya melalui pembuluh darah. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh dalam tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu protein pengatur. Protein pengatur ini merupakan yang mengatur aktivitas seluler yang ada di dalam tubuh. Misalnya seperti hormon insulin yang mengatur metabolisme gula. Kemudian kita lanjut. Nah, klasifikasi protein menurut bentuk yang pertama ini yang saya beri tanda ini merupakan protein globular atau protein yang berbentuk seperti bulatan padat yang terdiri dari rantai polipeptida yang berlipat-lipat membentuk bulatan padatnya itu seperti menggumpal-gumpal. Dan ini contohnya adalah enzim. Lalu yang kedua ini yang kedua merupakan bentuk serabut. Metabolisme protein ini yang ada di dalam makanan akan melalui proses pencernaan hingga berbentuk struktur asam amino yang dapat diserap di dalam usus. Dan di sini terdapat proses transaminasi dan juga deaminasi oksidatif. Yang pertama, transaminasi.
Transaminasi ini merupakan tahap pemindahan gugus amina dari asam amino. Ini asam amino akan masuk ke prosesnya ini akan menghasilkan alfa ketoglutarat, akan menghasilkan L-glutamat juga, yang dimana akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. Kemudian terdapat 4 enzim penting yang berperan dalam proses transaminasi, yaitu yang pertama ada alanin transaminase, kemudian aspartat transaminase, ada leusin transaminase, dan juga tirosin transaminase. Jadi itu transaminasi. Kemudian ada reaksi deaminasi. Reaksi deaminasi ini membutuhkan L-glutamat. Glutamat tadi ada glutamat di sini. Reaksi ini membutuhkan L-glutamat, yang dimana glutamatnya ini akan mengalami deaminasi oksidatif menghasilkan ion NH4+. Nah, di sini akan menghasilkan NH4+. Reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase dalam matriks mitokondria, yang dimana glutamat merupakan satu-satunya asam amino yang gugus aminanya dapat dilepaskan dengan mudah dan secara cepat. Kemudian ion NH4+ yang dihasilkan ini akan melanjutkan perjalanan ke siklus urea atau siklus ornitin yang ada di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke siklus ornitin. Di siklus ornitin ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu dapat dilihat seperti pada tabel, membutuhkan NH3, HCO3, dan juga 2 ATP, yang dimana dibantu dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintetase 1 akan menghasilkan karbamoil fosfat dan juga 2 ADP dan juga PI. Jadi ATP yang tadi dibutuhkan akan diurai juga menjadi 2 ADP. Kemudian itu lokasinya berada di mitokondria. Kemudian setelah menjadi karbamoil fosfat ini bertambah dengan ornitin, akan dihasilkan sitrulin yang dibantu oleh ornitin transkarbamilase dan masih terjadi di dalam mitokondria. Kemudian sitrulin tadi akan diubah menjadi arginin suksinat, yang itu dibantu oleh arginin suksinat sintase yang sudah mulai terjadi prosesnya ini di dalam sitoplasma. Kemudian arginin suksinat tadi akan diubah menjadi arginin dan juga fumarat, itu dibantu oleh arginin suksinat liase enzimnya. Kemudian yang terakhir, arginin tadi akan bercampur dengan H2O akan menghasilkan ornitin dan juga urea, yang dimana dibantu dikatalisis oleh enzim arginase yang terjadi juga di dalam sitoplasma. Seperti ini ya bentuk diagramnya. Lalu selanjutnya, jika asam amino tadi sudah melalui tahapan-tahapan dari transaminasi, deaminasi oksidatif, kemudian masuk ke dalam siklus ornitin atau siklus urea. Nah, sekarang terdapat perubahan kerangka karbon. Jadi, perubahan kerangka karbon yang dimana asam amino yang telah mengalami pemindahan gugus itu akan masuk ke dalam siklus asam sitrat yang kita kenal juga sebagai siklus Krebs ya. Nah, jadi masuk ke dalam siklus asam sitrat yang sesuai dengan jenis awal dari asam aminonya. Jadi di sini terdapat beberapa jalur untuk masuk ke dalam siklus asam sitrat, dan hal ini sangat tergantung dari rantai samping dari asam amino yang pertama ini. Asam amino akan diubah menjadi senyawa antara dari siklus asam sitrat. Dan di sini tadi asetil-CoA, oksaloasetat, dan juga alfa ketoglutarat yang di bawah ini itu bersifat ketogenik. Kemudian sisanya seperti jika suatu hasil dari metabolit asam amino itu berupa senyawa antara pirufat, fumarat, dan juga suksinil-CoA itu bersifat glukogenik, yang dimana
Kemudian yang selanjutnya adalah proses anabolisme atau jalur biosintesis pada asam amino. Di sini terdapat dua jalur biosintesis untuk membentuk suatu asam amino. Dapat dilihat pada gambar ini terdapat glukosa. Jalur biosintesisnya melalui senyawa antara glikolisis. Asam amino ini ternyata saling berkaitan dan juga saling dibutuhkan satu sama lain. Jadi satu asam amino ini dibutuhkan untuk membentuk asam amino yang lainnya. Misalnya seperti pirufat untuk membentuk alanin. Kemudian oksaloasetat itu untuk membentuk aspartat. Yang biosintesis asam aminonya. Kemudian sekarang biosintesis protein, maka tidak luput dari 3 dogma sentral, yaitu yang pertama dogma replikasi, kemudian transkripsi dan juga translasi. Proses yang pertama aktivasi asam amino, kedua inisiasi translasi, ketiga elongasi translasi, keempat terminasi translasi, dan yang terakhir pengolahan pasca translasi. Oke, di sini ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama dulu ya, dari aktivasi asam amino. Aktivasi asam amino yaitu pembentukan amino asil tRNA dengan bantuan amino asil tRNA sintetase dan juga menggunakan ATP. Kemudian inisiasi translasi ini yaitu tahap pengenalan codon start atau yang kita kenal codon start itu AUG. Nah, dari AUG ini ada perangkaian subunit kecil dari ribosom. Kemudian masuk ke dari inisiasi tadi ini, dari inisiasi ke elongasi. Tahap elongasi ini merupakan asam amino yang ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau yang tadi AUG itu metionin ya. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon yang akan menghasilkan molekul tRNA yang baru masuk tadi, kemudian membawa asam amino yang tepat. Jadi ketika sudah diinisiasi tadi untuk pengenalan start AUG metionin, kemudian ke tahap elongasi ini, terminasi translasi ini terjadi ketika telah mencapai codon stop, di mana codon stop ini UAA atau UAG dan juga UGA. Setelah selesai disintesis, protein yang terbentuk itu akan mengalami proses lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan baik. Seperti yang kita ketahui tadi, struktur protein kuartener merupakan struktur yang sudah fungsional dan juga yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Jadi proses ini merupakan proses pelipatan atau folding yang dimana akan membentuk struktur 3 dimensi dengan sempurna. Nah, setelahnya ada proses pasca translasi, yaitu meliputi proses asetilasi ujung N amina, kemudian ada metilasi pada residu lisin, kemudian ada hidroksilasi untuk residu lisin dan prolin, kemudian ada proses karboksilasi yaitu untuk protein yang terlibat dalam pembekuan darah, kemudian ada proses penambahan asam lemak yaitu untuk protein membran yang di dalam membran tubuh kita, kemudian juga ada penambahan dan juga pelepasan gugus fosfat, dan yang terakhir ada proses glikolisasi yaitu untuk protein membran juga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena salah datangnya dari saya pribadi. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Sri Hartati MPD dan juga Ibu Eva Pauzia MSI selaku dosen dari mata kuliah biokimia ini. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.